Jadi sepanjang film akan ada flashback ke saat Ivana-nya masih hidup sebelum dibunuh. Berat untuk aku mainin sendiri mungkin ya, kayak karena nggak ada kepala juga kan, jadi badan juga bisa di-cheat dan baju aku beneran full sampai bawah, lengan panjang gitu, jadi nggak terlalu kelihatan apa-apa. Adegan yang berat yang kayak menggal-menggal kepala atau apa gitu. Teriak ketakutan. Anggap aja Mas ini entahlah sosok apa di sana. Okay. Matsuya. Matsuya. Aduh, yeah, close your ears. Okay, I got you. Okay. Hai, halo Sahabat Bintang, saya Valeska Swisa, kembali di Bintang Update. Dan updatean terkini kita masih sekali lagi MD Pictures merilis satu film horor lagi yang gak kalah serunya, karya Risa dari yang diadaptasi dari karyanya Risa Saraswati. Dan kita sekarang sudah kehadiran beberapa bintangnya. Yang utama di sini yaitu ada Joe Farrell Kalum. Halo Joe Farrell. Halo, dan ada Noni cantik, hantu cantik dari film horor ini yaitu Sonia. Iya, hai. Hai, halo Sonia, apa kabar? Baik, halo baik. Joe Farrell. Hai, kalau Joe Farrell ini kebetulan aku sudah melihat dia sejak dia di film series horor di sebuah TV ya. Iya. Memang sudah biasa teriak-teriak ya. Iya. Kalau Sonia ini I think not your first horror movie, right? Sebelumnya udah ada ya? No, iya, udah Tapi ada. pertama kali jadi hantu kah? Atau... Yes, pertama kali jadi hantu. Iya. Oke. Kok cantik-cantik jadi hantu sih? Ceritanya gimana? Iya, karena emang sebenarnya aku waktu casting itu bukan untuk peran Ivana. Oke. Terus ternyata karakter yang aku mainin waktu casting itu emang bukan bule, sedangkan muka aku agak lumayan bule, maksudnya nggak akan bisa untuk jadi orang Indo full kan, pribumi. Terus akhirnya sama casting directornya aku disuruh coba buat mainin Ivana aja, terus ternyata Pak Kimo bilang oke buat jadi Ivana. Gitu. Iya. Ivana ini. Jadi Ivana. Dengan rambut yang pirang ya. Iya. Gitu. Dan itu rambut asli ya? Rambut asli aku. Yang di bleach. Oke, jadi kamu jadi Ivana. Yes. Nah, halo Joe Farrell. Di sini jadi apa? Apakah kamu tetap menjadi anak yang ketakutan karena setan? Nah, diganggu? Yang ini nggak ketakutan kayak dulu. Oke. Enggak. Ini masih ada pemberaninya dikit. Oke. Terus syuting ini sih karakter aku juga jauh lebih suka karakter ini sih. Why? Honestly. Namanya siapa? Dika ya kalau nggak salah? Iya, Dika. Oke. Soalnya karakter ini ya nggak yang dikit-dikit teriak lari. Oh, Kak Dika ini ceritanya di Ivana ini umur berapa? Udah lebih gede kali ya? Aku lupa ya. Aku sih lupa skripnya, cuman aku lupa. Kamu tuh jadi adik dari pemeran utamanya, Mbak Ambar ceritanya kan. Oke, sebagai Dika apa sih yang menarik buat Joe Farrell? Apa yang menarik nggak gampang takut sih, agak ada pemberaninya sih. Terus Farrell dong. Kayak Yang nggak takut kan strong. hantunya cantik. Hantunya nggak ada kepala tapi nggak kelihatan cantik ya. Iya, iya sih. Itu Dika tuh karakter pemberani. Dia juga strong ya, soalnya kan ada case-case begini masih bisa strong. Terus apa ya, Dika juga jahil. Habis itu ya itu sih karakter Dika yang aku suka. Jadi kamu jadi adiknya Ambar ya? Kalau Iya. Sonia bisa diceritain nggak sih pengalaman pertama kamu jadi hantu ya? Apa yang menarik dan apa sih tantangannya menjadi hantu gitu? Tanpa kepala ya ternyata ya? Tanpa kepala hantunya. Awalnya juga agak mikir karena itu. Mukanya tidak kelihatan ya udahlah. Jadi sepanjang film kamu nggak kelihatan di awal doang itu waktu di Moni? Nggak, jadi kebetulan di ceritanya juga emang alurnya maju mundur. Jadi sepanjang film akan ada flashback ke saat Ivana-nya masih hidup sebelum dibunuh. Tapi sebenarnya yang menarik buat aku sih karena karakternya Ivana itu saat masih hidup, dari dia kecil, dari umur 2 tahun sampai dia meninggal, itu
kompleks banget ceritanya. Jadi nggak cuma noni Belanda yang ada di Indonesia gitu. Tapi dia melalui banyak banget kejadian di hidupnya yang membentuk karakter Ivana itu jadi orang yang awalnya tangguh gitu, kuat, tapi di ending banyak yang mengkhianati Ivana. Dan ini dari semua dari pribumi juga mengkhianati Ivana gitu, orang Belanda mengkhianati Ivana, orang Jepang juga mengkhianati Ivana. Makanya kenapa sakit kayaknya dia. Sakit, makanya kenapa saat Ivana jadi udah meninggal, udah jadi hantu, dia emang penuh sama dendam gitu. Oh, karena terlalu banyak yang menyakiti. Iya, karena di awal dia punya hati untuk semuanya gitu, nggak pilih-pilih, dan ternyata semuanya mengkhianati Ivana gitu. Kasian ya sebenarnya hantu ini. Banget, kasian banget. Kasian banget. Wonder dendam. Iya, kasian banget. Farel aja berempati ya. Kamu kenapa kok bilang ya kasian banget, kenapa? Aku tuh baca skripnya sih emang sedih banget. Sedih, justru Iya. sedih ya. Iya. Sama si Kasian Ivana ini, iya. feel pity for her. Nah, kalau jadi setan pendalamannya gimana nih? Pendalamannya sih sebenarnya Merangkak juga ya, ada adegan itu ya? enggak. Itu di trailer yang masih rambutnya pirang. Oh, Itu kayak iya, tapi bukan poinnya, bukan itu sih. Itu lebih ke pengadeganan Iya, itu karena pengadeganan. situasi di scene aja sih. Kayak aku juga lupa itu scene apa yang ngerangkak. lihatnya di trailer sih. Oh, oke. Pendalamannya berarti kalau Oke. untuk karakter hantu di sini mungkin lebih ke emosional si sosok Ivana itu sendiri kali. Iya, sebenarnya sih kalau buat aku yang lebih berat tuh karena scene-scene sebelum Ivana meninggal tuh intens semuanya, nggak ada yang santai gitu. Beneran scene pertama aku sampai meninggal itu intens semua, very teknis banget, yang kayak butuh tenaga sama emosi yang gede banget gitu. Tapi kalau buat pendalamannya sih sebenarnya cuma kita sempat ada latihan stunt gitu, karena aku banyak adegan yang kayak dipukul, diseret, ditendang atau dilempar segala macam. Nah, aku harus belajar gimana caranya jatuh yang safe gitu. Jadi aku nggak ada cedera di Oh, jadi itu mana-mana benar-benar gitu. murni kamu yang peranin nggak pakai Iya, stand-in. Wow, lumayan cukup ini ya. Yang ada stand-in-nya dari orang stunt adalah beberapa adegan hantunya yang udah nggak ada kepala. Oke. Yang lumayan berat untuk aku mainin sendiri mungkin ya, kayak karena nggak ada kepala juga kan, jadi badan juga bisa di-cheat, dan baju aku beneran full sampai bawah, lengan panjang gitu, jadi nggak terlalu kelihatan apa-apa. Adegan yang berat yang kayak menggal-menggal kepala atau apa gitu, ada beberapa yang di stand in sama stunt, tapi kebanyakan aku semua. Oke, lumayan berat ya berarti. Lumayan. Hantu itu ya. Not bad. agak ini Karena agak secara energi emosionalnya harus didalami ya kan, karena karakter Ivana ini sebenarnya punya latar belakang mentally, psikologis yang cukup emosional berat, kan, yes, gitu. benar. Terus secara pengadeganannya sendiri pun ternyata banyak ininya ya, tantangannya ya. Iya, lumayan harus dilatih sedikit dulu. Oke, kalau Jo Farel apa tantangan kamu sendiri di film Ivana? Sama kayak Sonia, stunt scenes-nya juga agak menantang. Oh gitu. Iya, aku juga ada stunt scene. Ada kok di trailer yang jatuh ke sumur. Terus gimana? Itu kayak trust fall, nggak tahu dalam ya, cuman itu trust fall kan. And aku tuh kayak ada problem with trust falling ke belakang gitu kan. Tapi waktu syuting aku nggak pakai stunt. Oh really? Ya itu jadi agak tricky trust fall. Terus kita kan Ivana kan pegang ini kan. Jadi itu agak susah sih. Jadi bertiga langsung jatuh ke dalam sumurnya itu pakai stunt. Itu sih fun tapi juga agak susah. Oke. Ngomong-ngomong tentang hantu, kalian berdua percaya nggak sih dengan spooky thing? Kamu gimana? Kelem dulu, kelem. Half yes, half not. Oke, define it half yes. Yang half yes-nya gimana? Nggak tahu sih, cuma itu kan ada banyak kasus kayak exorcism gitu-gitu Iya. sih. Cuman I don't know if they're real or not. Oh, jadi belum pernah melihat atau bersinggungan langsung? Iya. Cuman di film aja. Bukan film sih, kayak apa ya, kayak Yang the real exorcism life? yang real life itu kayak Exorcism of Emily Rose. Cerita-cerita orang sih Tapi in real sebenarnya. life belum pernah ada bayang-bayang hitam gitu, belum ya? Teman yang kesurupan, belum ya? No, not yet. Kalau bisa nggak usah ya. Nggak usah deh. Kalau Sonia gimana? Eh, Percaya nggak dan mungkin pernah experience
that spiritual things gitu? Sebenarnya aku lebih leaning towards nggak percaya sih. Tapi I always have a certain respect for the unknown. Kayak di dunia ini ada banyak banget hal yang kita nggak tahu sama sekali kebenarannya atau ketidakbenarannya. Jadi aku respect. Tapi kemarin aku sempet syuting penelusuran jurnal Risa bareng sama Teresa. Nah di situ itu kayak pertama kali aku seumur hidup ngerasain sesuatu yang spiritual gitu. Oke. Jadi Seperti apa? aku nggak lihat apa-apa sama sekali, tapi ada di satu, jadi kita sempat dibagi kayak beberapa tim gitu. Ada di satu tim aku disuruh tutup mata. Jadi emang entah kenapa nggak tahu ini suges atau gimana, tapi di satu set itu emang saat aku ngelangkah tuh kayak berat gitu loh di apa ya kayak. Ada itu siang syutingnya? Enggak, malam. Kayak itu kayak di gedung lawas gitu deh, udah lama yang udah puluhan tahun nggak dipakai sama sekali gitu kan. Terus kayak di saat aku ngelangkah ke satu titik tuh emang kerasa kayak full gitu loh, sumpek, tapi nggak ada apa-apa, tapi kayak di badan tuh ngerasanya sumpek kan. Terus kayak aku diminta sama timnya Teresa untuk coba rasain deh, siapa tahu kamu bisa ngerasain sesuatu gitu. Terus aku kayak ditutup mata, ulurin tangan ke depan, abis itu kalau ada yang narik atau apapun ikutin aja. Terus akhirnya aku ngerasa tangan aku kayak gerak gitu, gitu berat gitu. Terus aku dikasih tahu sama mereka ikutin aja kemana gitu. Terus akhirnya aku ikutin. Aku tutup mata nih, masih tutup mata. Jadi sebelum aku kayak gini, ada satu timnya Teresa yang kemasukan kan. Terus dia kayak maksa-maksa buat buka pintu yang ada di belakang kita. Jadi pintunya gerbang gede gitu kan, tapi emang ya digembok segala macam, kita nggak bisa masuk. Terus akhirnya aku dibawa tuh kayak ini, aku ngebelakangin pintu awalnya, terus aku jalan ke depan gitu. Habis itu ternyata aku muter. Nah ini yang aku muter lagi tuh, itu kerasa yang paling apa ya, paling keras gitu. Kayak aku ngerasa kayak ada yang giniin gitu loh. Terus akhirnya ternyata aku balik ke pintu itu, aku nyentuh pintu itu lagi. Lumayan ya, itu kayak beneran. Itu duduk berdiri nggak sih? Nggak sih, aku cuma bingung aja karena aku nggak pernah ngerasain itu sebelumnya. Maksudnya kayak tangannya digerakin gitu loh. Oh my god. It's so weird. And then after that you believe it that there's ya nambah dikit lah. Tapi after that spooky moment nggak ada yang ngikut kan atau yang Nggak sih, senyadarnya aku sih nggak ya. Nggak tahu, siapa tahu banyak yang nemenin. Oke, ini bocoran kabarnya menurut kalian bisa melihat. Jadi waktu itu pernah ada peramal datang ke kantor ini juga. Di pojok ini memang ada sosok. Oh serius di sini? Di sudut itu kuntilanak. Tadi aku cari patung gitu. Ivana nggak ada sih, biar tambah scary. Iya, harusnya ada patung Oke, jadi Ivana. Ivana ini seserem apa sih hantunya? Yang pasti tanpa kepala ya. Iya, gimana ya? Itu syutingnya di mana syutingnya? Di Cirebon. Itu kan di rumah tua gitu ya? Iya sih, cuman nggak angker. Oh, Cuma nggak tua doang. Iya, tua doang. Jadi I think emang arsitekturnya model lama, tapi kayaknya sempat dijadiin pabrik gula gitu, tapi udah kosong lagi. Cuma emang beneran interior sama arsitekturnya emang lawas banget sih, 1940-an gitu. Nah, aku mau nanya nih sama Jo Farah. Jo, kamu kok dapetnya horor terusnya gimana nih? Padahal mukanya imut loh. Tapi nggak tahu lah, aku tuh di horor. Aku tuh di horor. Udah berapa kali main Coba. horor. Coba, I love horor. Seru syuting horor. Seru memang ya? Yes, Apa ya I serunya syuting horor kalau boleh tahu? Nggak tahu ya, horor, nggak banyak nangisnya. Kan drama kan mesti nangis. Setengah ini banyak nangis loh. Iya, iya. Capek, Pak. Capek kan? Capek, jadi kayak kalau horor itu kan jarang nangis gitu. Terus dia juga lebih seru, ya kan? Pasti kalau syuting horor pasti jauh lebih seru. Oke. Abis itu setiap horor tuh pasti ceritanya aku tuh suka banget, jadi syutingnya juga seru. Oh, kamu emang suka horor sih? Aku emang suka horor. Suka nonton film horor, suka baca cerita horor. Oh, dari kecil. Dari kecil. Iya, dari kecil. Suka penasaran juga. Iya, suka penasaran juga. Jangan-jangan kalau di lokasi syuting kayak itu rumah-rumah lawas, kamu suka cari-cari tahu?
No. Enggak sih. Kalau bakal syuting di sana, I don't think so. Oke. Baik, kalau gitu boleh dipromosiin untuk Ivana, kenapa harus nonton Ivana dan kapan tayang di bioskop supaya para penggemar horor ini langsung pergi bioskop nonton filmnya dan semoga jadi film yang horor terlaris lagi ya. Like kakak Waduh. Oke. Mau sendiri-sendiri apa gimana? You first. Oke, I go first. Tadi kenapa harus nonton Ivana Yes. ya? Wow. Well, ada banyak sih alasan kenapa kalian harus nonton Ivana. Banyak sekali. Saya sampai lupa. Nggak, menurut aku dari semua sisi Ivana bagus banget. Wah, saya pemeran utamanya diketahui nama hantunya loh. Aduh, kasihan Caitlyn jatuh. Ya, as I was saying, dari semua sisi itu we put our hearts into this, all of it. Jadi maksudnya dari karakter, dari set, dari gambar, dari musik, semuanya itu kita beneran dengan niat yang sangat besar, totalitas, bener banget gitu. Dan ini film pertama dari Danur Universe yang didirect sama Pak Kimo, dan pasti orang-orang udah tahu style directingnya Pak Kimo gimana, film-filmnya Pak Kimo gimana, jadi kalian udah pasti suka. Wait, tambahin dong ketawa mengerikannya Ivana ada nggak? Coba. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Wah, berarti nggak ada hihi, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak, itu mah di film, di series itu ya. Iya. Kalau itu lagu Belanda bisa nyanyi nggak? Enggak sih, kayak emang bukan aku yang Bukan nyanyi. nyanyi ya? Bukan. Oke, sekarang Jo Farel mungkin boleh tutup closing and promote the movie. Dua Vital itu kenapa mesti nonton Ivana? Boleh dong. Oke. Jadi alasan utama kan mesti nonton Ivana soalnya ada backstory Ivana. Tapi kalian nggak mesti nonton Danur 2 ya untuk nonton Ivana. Cuman ya nonton Danur 2 maksudnya, tapi nggak perlu untuk nonton Ivana. Yes. Abis itu apa lagi ya? Bener, ini yang direct Pak Kimo. Abis itu this is part of Danur Universe. Dan Danur Universe kan ya you know people like it. So ya, jangan lupa nonton Ivana di bioskop. Kapan? 14 Juni. Tanggal. 14 Juli siap-siap teriak. Yes. Ini harus scream coba. Iya, aduh. Terus ya. Ya cuma track biasa doang. Ya udah teriak aja, coba. Tapi kayak gimana ya? Aku di Yang keras settingnya biar security-nya pada panik. ceritanya acting nih, acting teriak ketakutan. Anggap aja Mas ini entahlah sosok apa di sana. Oke. Matsuya. Iya, aduh, ya, close your ears. Oke, I got you. Oke. Udah, Udah. Oke, kamu orang yang ceria ya sebenarnya ya. Bubbly Tapi kid. kalau di film teriak-teriak doang. Oke. Soalnya kan horor terus. Yes. Oke, thank you very much Sonia dan juga Jo Farel. You're Semoga welcome. sukses filmnya dan sampai ketemu di bioskop tanggal 14 Yes, Juli. 14 See you. Juli. Bye.